Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Della dengan NIM 201414178. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rangka. Yang pertama, pengertian sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem yang memberi dukungan fisik pada makhluk hidup untuk bergerak. Rangka atau biasa juga disebut dengan tulang. Baiklah, yang kedua adalah fungsi rangka. Yang pertama, alat gerak pasif. Yang kedua, pembentukan dan tenaga tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Dan yang keempat, pelindung bagian tubuh yang penting. Dan yang kelima, tempat pembentukannya sel darah merah. Selanjutnya adalah pengelompokan rangka berdasarkan jenisnya. Yang pertama, cartílago atau tulang rawan. Bagian A, tulang rawan hyaline. Itu terletak antara tulang rusuk dan tulang dada. Bagian B, tulang rawan elastis yang terletak di daun telinga, taring, dan L calcaneus. Dan yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Itu terletak antara ruas tulang belakang. Dan yang selanjutnya, tulang keras atau osteon. Itu bagian A, tulang pita, contohnya pada paha, lengan atas, jari, betis, asta, dan pengumpil. Bagian B, tulang pipi, contohnya belikat, tulang dada, dan rusuk. Bagian C, tulang pendek, contohnya pergelangan tangan dan kaki. Dan bagian D, tulang tak beraturan, contohnya ruas-ruas tulang belakang. Puspita Tagan dengan ekor NIM 209. Susunan rangka dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama rangka aksial atau sumbu tubuh. Rangka aksial meliputi tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tengkorak terdiri atas tulang dahi, tulang tapis, tulang hidung, tulang rahang atas, gigi, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Yang kedua, ruas tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkeng, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya, tulang dada dan rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang, tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedang. 2. Rangka pendikular atau anggota tubuh. Rangka pendikular meliputi tulang bahu, tulang panggul, tulang anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. A. Tulang bahu. Tulang bahu terdiri atas 2 buah tulang, yaitu yang pertama tulang selangka dan yang kedua tulang belikat. B. Tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari 3 macam tulang. Yang pertama, tulang usus. Yang kedua, tulang duduk. Dan yang ketiga, tulang kemaluan. C. Tulang anggota gerak atas. Tulang ini memiliki 5 macam bagian. Yang pertama, tulang lengan atas. Kedua, tulang hasta. Ketiga, tulang pengumpil. Keempat, tulang pergelangan tangan. Dan tulang jari tangan. D. Tulang anggota gerak bagian bawah. Tulang ini memiliki 7 buah tulang, yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Sistem saraf. Apa sih itu sistem saraf?
Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang berperan penting dalam mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Fungsi sistem saraf yang pertama sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Sebagai alat pengendali respon terhadap keadaan sekitar, mengatur dan mengendalikan kinerja organ tubuh. Sel saraf. Fungsi bagian sel saraf yang pertama akson merupakan serabut saraf yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Dua dendrit berfungsi menerima dan membawa rangsang ke badan sel saraf. Bagian dan struktur sistem saraf yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian menerjemahkan dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf pusat terbagi atas dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. A. Otak. Otak adalah pusat koordinasi tubuh. Semua kegiatan tubuh dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Ada 4 bagian otak, yaitu otak besar atau cerebrum. Yang kedua itu otak kecil atau cerebellum. Yang ketiga otak tengah atau midbrain. Dan terakhir sumsum penghubung atau oblongata. 1. Otak besar. Terdapat 4 bagian pada otak besar, yaitu dahi atau lobus frontalis, berfungsi mengatur gerakan tubuh yang disadari. Yang kedua, ubun-ubun atau lobus parietalis, berfungsi mengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Yang ketiga itu pelipis atau lobus temporalis, berfungsi sebagai pusat pendengaran. Yang keempat, kepala belakang atau lobus occipitalis, berfungsi sebagai pusat penglihatan. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke dan dari otak dan mengontrol gerak refleksi atau gerak tidak sadar. 2. Sistem saraf tepi. Fungsi saraf tepi atau barium adalah mengirim informasi dari ke otak serta sumsum tulang belakang dan itu untuk mengatasi sensasi pergerakan dan juga koordinasi menarik. Saraf tepi terdiri dari 2, yaitu sistem saraf somatik. Ini adalah untuk menyampaikan informasi saraf sensorik dan motorik dari mata, kulit, dan otot ke saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf otonom. Peran utamanya adalah untuk mengatur kelenjar dan organ tubuh tanpa disengaja dan tanpa usaha. Contohnya aliran darah, pencernaan, pernapasan, dan detak jantung. Sistem saraf otonom ada 2 cabang, yaitu yang pertama